merupakan disiplin ilmu yang mempelajari sifat-sifat zat-zat kimia terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Pentingnya toksikologi semakin meningkat seiring dengan makin banyaknya senyawa asing yang ditemukan, seperti xenobiotis, obat, pestisida, polusi, bahan kimia industri, dan bantuan tambahan makanan. Toksikologi menurut para ahli. 1. Loomis, tahun 1978. Ilmu yang mempelajari aksi berbahaya zat kimia atas sistem biologi. Yang kedua, Dowley dan Bush, tahun 1986. Ilmu yang mempelajari pengaruh zat kimia yang merugikan atas sistem biologi. Yang ketiga, Trimble, tahun 1989. Interaksi antara zat kimia dan sistem biologi. Ruang lingkup toksikologi terbagi atas 3, yaitu toksikologi lingkungan, toksikologi ekonomi, dan toksikologi forensik. Yang pertama, toksikologi lingkungan, yaitu menguraikan pemanasan atau ekspos zat kimia atau pencemaran lingkungan makanan dan air yang tidak disengaja pada jaringan biologi, lebih khususnya manusia. Yang kedua, toksikologi ekonomi, yaitu pengaruh berbahaya zat kimia yang sengaja diberikan pada jaringan biologi dengan maksud untuk mendapatkan pengaruh efek bermanfaat yang khas, contohnya obat, zat makanan, dan pestisida. Yang ketiga, toksikologi forensik, menangani aspek medis dan aspek hukum atas pengaruh berbahaya zat kimia, baik yang dipelajari secara sengaja atau tidak sengaja. Obat yang dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan berkaitan dengan dosis yang diberikan. Yang pertama, efek samping atau side effect. Yang kedua, efek merugikan atau adverse effect. Yang ketiga, efek toksik atau toxic effect. Atau side effect yang berbahaya atau yang merugikan, misalnya diare yang terus-menerus, muntah, serta gangguan SSB yang menyebabkan kerusakan pada organ lain, serta mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang panjang. Toksikologi forensik. Toksikologi forensik merupakan suatu ilmu terapan di mana yang di dalamnya didukung dalam berbagai bidang dasar, yaitu kimia, biokimia, farmakologi, instrumental, serta toksikologi. Bidang kerja toksikologi forensik meliputi yang pertama, menganalisis atau mengevaluasi racun penyebab kematian. Yang kedua, menganalisis ada atau tidaknya alkohol dalam obat terlarang di dalam cairan atau nafas, serta yang dapat mengakibatkan perubahan pada perilaku. Selanjutnya, menganalisis obat terlarang yang didapat di dalam darah maupun urin pada kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya. Langkah-langkah analisis toksikologi forensik. Yang pertama, penyiapan sampel. Beberapa hal yang perlu diperhitungkan dalam tahapan penyiapan sampel adalah jenis dan sifat biologis spesimen, fisikokimia dari spesimen, serta tujuan analisis. Yang kedua itu adalah uji penapisan, di mana yang disebut di screening test. Terdapat teknik uji penapisannya, yaitu kromatografi lapis tipis atau KLT yang dikombinasikan dengan reaksi warna. Yang kedua, teknik imunohistochemistry. Yang ketiga adalah uji pemastian atau confirmatory test. Yang keempat, interpretasi temuan analisis. Seseorang toksikologi forensik berkewajiban menerjemahkan temuan tersebut berdasarkan kepakarannya ke dalam suatu kalimat atau laporan. Berdasarkan berita acara pemeriksaan dari penyidik, dilaporkan telah ditemukan mayat di kamar mandi sebuah kafe dengan di kanannya masih tertancap jarum suntik. Hasil otopsi melaporkan terdapat baik bekas suntikan yang masih baru maupun yang sudah menua di lengan kanan dan kiri, telapak tangan, kaki. Terdapat edema paru-paru dan bau aromatis dari organ tubuh seperti saluran cerna. Dokter spesialis forensik ini menyimpulkan kematian itu diduga akibat oleh keracunan obat-obatan. Ini termasuk salah satu contoh kasus. Kesimpulannya di darah dan urin terdapat morfin dan kodein, baik dalam bentuk bebas maupun terkait dengan glutamate-nya. Namun di urin terdeteksi juga 6 asetrin heroin di dalam tubuh. Dalam waktu yang sangat singkat akan termetabolisme menjadi 5 asetromorfin dan kemudian membentuk morfin. Yang kedua, di dalam tubuh diazepam akan bermetabolisme melalui enabilisasi membentuk
desimotrizepam atau norzapepam, dan kemudian akan terhidrolisis membentuk oxazepam. Sebagian kecil akan termetabolisme membentuk renazepam, sehingga dari temuan analisis juga telah mengkonsumsi diazepam.